Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau kalau ini yang diwakili oleh bidang kurikulum, yang saya hormati para peserta kelompok belajar teratai 77 SMA Negeri 2 Brebes yang saya cintai, yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Sholawat serta salam mari kita junjungan kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah mengarahkan kita ke jalur yang lurus dari jalur yang tidak lurus. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul pada kegiatan hari ini dalam rangka pemaparan rencana tindak lanjut atau RTL pada aktivitas gerak senam berirama oleh saya sendiri. Dalam hal ini saya akan memaparkan berkaitan dengan model pendidikan kebugaran, yang dimana sebelumnya oleh rekan saya Pak Tulus sudah menyampaikan tadi berkaitan salah satu model pembelajaran PJOK yaitu SEM, Sport Education Model, di mana di SEM itu mempunyai ciri khusus ya, yaitu membuat suatu event, seperti kita mengelola sebuah event organizer, di mana siswa-siswi itu dibekali berupa pengalaman. Jadi selain pengalaman gerak, siswa tentunya mendapatkan pengalaman melatih jiwa juang, melatih kompetisi dan melatih mengatur sebuah suatu event olahraga atau acara pagelaran kompetisi olahraga. Baik, langsung saja untuk materinya akan saya sampaikan, dan sebelumnya mohon maaf dengan adanya kegiatan ini menyita waktu Bapak Ibu guru semua, dan dalam ini saya bukan berarti menggurui, kita sama-sama sharing, di mana kita berbagi pengalaman dalam kegiatan mengajar. Baik, untuk latar belakang pada rencana tindak lanjut ini berkaitan dengan suara pilihan dan pemilihan peserta didik, yaitu berkaitan kegiatan ini dikaitkan dengan P5 ya, itu proyek muatan profil pelajar Pancasila, yaitu sebuah kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pendidikan, pada pendekatan proyek untuk memperkuat upaya dalam mencapai kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Melalui program ini, siswa dapat saling menyuarakan dan menuangkan ide-ide kreatifnya selama program ini berlangsung. Jadi untuk kegiatan kebugaran ini saya coba akan terapkan di kegiatan P5 karena jarang sekali mata pelajaran PJOK menjadi suatu topik atau suatu tema ataupun dijadikan satu tema untuk kegiatan P5. Kemudian peserta didik dapat menentukan sendiri siapa saja rekan sekelompoknya, alat apa saja yang akan dipakai, bagaimana proses pembuatan dan editing video yang mereka dokumentasikan, secara apa yang akan mereka gunakan untuk publikasi hasil karya mereka. Keterlibatan aktif peserta didik yang tinggi secara fisik, kognitif, sosial, emosional dalam program ini menunjukkan bahwa kepemilikan dalam belajar mereka cukup tinggi. Konteksnya dengan program, yaitu program dilaksanakan sebagai pemenuhan program P5 kelas 10 berdasarkan pemetaan aset sekolah, memiliki fasilitas olahraga yang memadai dan dukungan dari guru PJOK yang berkompeten ya, di mana di SMA 2 Brebes ini yang memiliki 5 guru PJOK ya, di mana bisa untuk saling berkolaborasi yang membentuk suatu kegiatan supaya kegiatan PJOK ini lebih dilirik oleh mata pelajaran lain. Tujuan program ini
yaitu berkaitan dengan aktivitas gerak senam irama melalui P5 bertujuan untuk menemani proses belajar peserta didik untuk dapat menumbuhkan kapasitas dan membangun karakter luhur sebagaimana yang dijabarkan dalam P5. Waktu pelaksanaan program dan pembentukan kelompok disesuaikan berdasarkan hasil survei terhadap peserta didik sehingga keterlibatan aktif peserta didik terhadap program akan menjadi optimal sebagai bentuk kepemilikan pembelajaran mereka. Kemudian yang kedua, P5 menggunakan pembelajaran berbasis proyek ini mampu menginspirasi dan memotivasi peserta didik yang pasif, membuat proses pembelajaran jadi lebih menyenangkan, membangun kembali komunitas, dan membantu memecahkan masalah di dunia nyata ataupun kontekstual. Program ini dilaksanakan dengan kolaborasi yang baik bersama guru, mata pelajaran materinya yang relevan yakni guru PJOK, guru seni tari, guru informatika, serta pendidikan agama budi pekerti dengan komitmen bersama untuk menjadi fasilitator pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pemahaman dan pengalaman yang bermakna untuk mereka. Jadi dari tujuan ini itu salah satunya kolaborasi antar guru mapel sesuai dengan topik dan temanya. Di mana nanti akan dibantu juga oleh guru mapel lain yang di mana untuk menjadi fasilitator kegiatan P5. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Untuk capaiannya, program aktivitas gerak senam irama akan mengoptimalkan kemampuan peserta didik baik dari aspek afektif atau sikap perilakunya, kemudian kognitif ataupun melatih kecerdasannya maupun psikomotoriknya atau kemampuan gerak. Langkah-langkahnya di antara lain yang pertama kemampuan gotong royong, kemandirian, antusiasme belajar dan keterlibatan peserta didik akan optimal dan dapat diukur melalui observasi guru selama pelaksanaan program ini. Jadi di setiap pertemuan nanti fasilitator tentunya akan menilai kinerja kelompok di kelasnya, di mana nanti cara penilaiannya atau pemetaannya menggunakan observasi. Yang kedua, pemahaman peserta didik juga akan terlihat dari bagaimana mereka membuat rangkaian gerak senam dan memahami materi mata pelajaran terkait yang dapat diukur melalui observasi guru, penilaian antar teman ataupun penilaian mandiri peserta didik. Jadi nanti ada beberapa cara penilaian secara afektif, psikomotor maupun kognitifnya yang melalui cara-cara yang nanti akan dirumuskan oleh beberapa guru mapel yang berkaitan dengan topiknya. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengimplementasikan pemahaman mereka dalam membentuk gerak berirama dimulai dari pemanasan, inti, dan pendinginan yang dapat diukur dengan observasi guru, penilaian antar teman ataupun penilaian mandiri peserta didik. Jadi harapannya peserta didik dalam kelompok itu bisa membuat rangkaian senam irama, ya, di mana nanti untuk rangkaian senam iramanya harus memenuhi 3 unsur. Jadi ada pemanasan, inti, dan penutup ataupun pendinginan. Hasil yang diharapkan sebagai kontribusi utama dalam program ini dari mulai awal perencanaan program, peserta didik dilibatkan secara aktif dan dalam prosesnya peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan kelompok. Jadi nanti untuk pembagian kelompok supaya bervariasi apa biasanya istilahnya? Ya, beragam. Ya, heterogen. Ya, jadi nanti di mana di setiap kelas nanti menunjuk ketua tim atau ketua kelompok, di mana nanti satu persatu setiap ketua kelompok memilih anggotanya. Jadi bisa saling menentukan diri sendiri. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama berkaitan dengan program. Kegiatan yang dibuat merupakan sebuah program kegiatan kurikulum P5 di sekolah. Yang kedua berkaitan dengan skalanya, peserta didik menjadi
peserta program ini merupakan peserta didik kelas 10 yang berjumlah 11 rombel, 12 rombel di mana berjumlah 420 siswa. Kemudian yang ketiga, di pengaturan programnya, proyek direncanakan akan dilaksanakan pada saat pelaksanaan P5 dalam waktu 6 hari, mulai dari persiapan hingga penampilan kelompok bertempat di ruang aula ataupun di lapangan olahraga, tergantung situasi dan kondisinya kondisional. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan anggota atau mitranya, program ini dilaksanakan dengan kolaborasi yang baik bersama guru mata pelajaran yang materinya yang relevan, yakni guru PJOK, seni musik, informatika, pendidikan agama, dan budi pekerti, dengan komitmen bersama guru fasilitator pembelajaran. Kalau dilihat kapasitas sekolahnya, itu dilihat dari kapasitas sumber dayanya. Yang pertama ada aset politik, ya, diantaranya kebijakan yang diambil terkait program baik oleh kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan maupun guru sebagai pelaksana kebijakan. Jadi bagaimana nanti suatu proyek ini dikonsultasikan dengan pendekatan kepala sekolah supaya program ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah direncanakan oleh tim. Kemudian yang kedua, aset finansial, diantaranya dana BOS sebagai pendukung terlaksananya program. Jadi memang untuk kegiatan P5 ini salah satunya sumbernya dari dana BOS, tapi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada partisipasi dari peserta didik. Jadi nanti peserta didik juga mempunyai memiliki rasa tanggung jawab di mana kegiatan ini supaya bisa berjalan dengan baik, karena manfaatnya nanti akan dirasakan langsung oleh peserta didik. Berkaitan dengan fokus sumber daya, yang pertama aset manusia, diantaranya peserta didik sebagai objek program, guru sebagai fasilitator dan ketua program, serta kepala sekolah sebagai penanggung jawab program. Kemudian berkaitan dengan aset fisik, diantaranya sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan program, ruang kelas, proyektor, aula sekolah, lapangan olahraga. Jadi nanti untuk sarana dan prasarannya di sekolah ini sudah mumpuni, ya, atau representatif dengan kegiatan proyek P5, di mana kegiatan proyek P5 salah satunya nanti di pertengahan kegiatan ada yang namanya senam massal. Jadi membutuhkan suatu ruang ataupun tempat yang membutuhkan space atau membutuhkan ruangan atau lapangan yang nanti digunakan untuk senam massal. Kemudian berkaitan dengan ruang kelas, ya, nantinya sebagai fasilitator, di mana nanti mengisi atau memandu peserta didik untuk menjalankan proyeknya. Kemudian ada proyektor, aula sekolah, dalam lapangan. Dalam rencana evaluasi dan kemungkinan tantangannya, rencana evaluasi di setiap akhir jam pelajaran selama pelaksanaan program, guru membimbing peserta didik melakukan evaluasi terkait program yang dilaksanakan. Evaluasi dilakukan dengan teknik dialog, lembar refleksi, umpan balik peserta didik, dan observasi guru selama program berjalan. Jadi tidak jauh dengan proyek yang lain, di mana di setiap kegiatan harapannya kita harus ada evaluasi sebagai refleksi ataupun sebagai perbaikan, di mana nanti tentunya pada saat kita menjalankan sebuah proyek pembelajaran kegiatan P5 ini tentu ada tantangan dan hambatannya. Jadi bila mana di setiap kegiatan diadakan evaluasi, itu akan lebih tujuannya nanti sudah ditetapkan akan mudah dicapai. Berkaitan dengan tantangannya, kemungkinan tantangan yang ditemui yakni manajemen waktu dan sinkronasi materi setiap mata pelajaran yang terlibat. Solusi untuk tantangan tersebut yakni berkolaborasi untuk membuat perencanaan yang baik, penjadwalan yang jelas tentang setiap kegiatan program. Kolaborasi yang baik termasuk penyamaan persepsi serta saling mengingatkan terkait lini masa kegiatan program yang telah dirancang. Jadi kurang lebih sama dengan kegiatan proyek sebelum-sebelumnya.
Ya, mungkin sekian dari saya. Ada kata-kata, saya mungkin bisa menyimpulkan suatu kata-kata ya, dilihat dari hasil refleksi begitu saya belajar atau bekerja di tempat ini, yaitu mari berkolaborasi dan berkomitmen untuk selalu menghadirkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, jadi seperti itu dari saya. Terima kasih sebelumnya rekan-rekan. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan ataupun sudah cukup jelas ya sepertinya. Kalau dilihat dari gestur Bapak Ibu guru peserta ini cukup jelas sekali, dan bahkan rasanya sudah tidak sabar untuk menerapkan nantinya ya, menerapkan rencana tindak lanjut yang mungkin sudah saya rumuskan seperti itu. Itu ya. Baik, tidak ada. Ya, baik, jika tidak ada, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru, serta yang paling utama kepada Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili pada kegiatan hari ini. Ya, sekian dari saya. Ada pantun dari Pak Ketua ONI Kabupaten Brebes. Burung irian, burung cendrawasih. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.